Klaim kekuatan pendukung Anies Baswedan bisa buat istana ketakutan hingga bikin kumpul relawan tandingan. Ramadan yang lalu beliau berkeliling Indonesia ya, kemudian kemarin juga sempat menyapa warganya dan lain-lain. Kita harus pilih yang pertama, dia adalah yang dekat dengan rakyat, secara elektabilitas ada. Yang kedua, dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, PKS terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies, itu yang pertama. Yang kedua, akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah, emang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan. Itu ya, sahabat RH sekalian. Kompleks. Intinya adalah kalau kita bersih, ya, kalau misalnya kita tidak ada masalah, ya santai aja. Tapi kalau kita penuh masalah, wah itu berat. Nah, ada orang yang tidak masalah tapi tidak bisa santai, yaitu yang mereka yang dikriminalisasi oleh kekuasaan. Bagaimana kita bisa santai kalau kriminalisasi berjalan? Jadi negara yang masih mengkriminalkan orang yang berbeda pendapat atau hanya sekedar berpendapat, pastilah negara itu bukan negara demokrasi. Negara itu pasti negara yang mengarah kepada otoritarianisme. Jadi kelihatannya ada ketegangan tadi, tapi kita tahu bahwa selalu ada cara tuh, ada siasat. Mungkin orang seperti Pak Luhut mencari jalan tengah, atau timnya Pak Surya Paloh juga cari jalan tengah. Tetapi jalan tengah itu nggak bisa menutupi watak orang. Kan watak Jokowi tetap dendam. Kita harus pilih yang pertama, dia adalah yang dekat dengan rakyat, secara elektabilitas ada. Yang kedua, dia juga memiliki visi atau imajinasi tentang Indonesia masa depan yang akan dibangun itu seperti apa. Jadi dalam piagam kesepakatan 3 partai koalisi yaitu Nasdem, Demokrat, PKS terkait wakil itu kita akan serahkan ke Pak Anies, itu yang pertama. Yang kedua, akan dimunculkan, akan diberikan kejutan yang membuat semua, wah, emang ini pasangan ideal untuk memenangkan capres dan membangun Indonesia di masa depan. Klaim kekuatan pendukung Anies Baswedan bisa buat istana ketakutan hingga bikin kumpul relawan tandingan. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai silaturahmi nasional Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Sabtu 29 September 2022 merupakan bukti ketakutan istana terhadap potensi Anies Baswedan. Menurutnya hal itu didasari pertumbuhan relawan Anies yang makin masif, berpeluang untuk menjadi senjata kekuatan Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi pernyataan Rocky, Ketua Relawan Bela Anies Sismono Laude sepakat dengan makin maraknya pendukung Anies di seluruh penjuru Indonesia. Soal Anies belusukan seperti yang dikatakan Rocky Gerung, ini memang murni dari masyarakat. Antusiasme juga luar biasa dari masyarakat. Dan memang itu murni hati nurani tergerakkan. Karena Anies betul-betul diyakini bisa menjadi sosok pengganti Jokowi, kata Laude Selasa 29 September 2023. Dia menambahkan seharusnya relawan Jokowi tidak pernah takut atau perlu takut dengan potensi Anies bila memang jagoannya memiliki unggulan untuk dibanggakan. Terlebih, alih-alih menggelar kegiatan relawan akbar, Laude berpendapat akan lebih bijak bila aktivitas relawan disalurkan untuk membantu korban bencana, khususnya gempa di Cianjur yang terjadi baru-baru ini. Sebaiknya uang-uang itu diberikan ke Cianjur untuk bencana-bencana lain, ujarnya. Dia juga menyoroti soal isu sampah setelah cara yang berserakan hingga mencapai 31 ton, yang menjadi perbincangan masyarakat. Soal sampah ini juga mendapat kecaman publik. Harusnya ke depan teman-teman relawan harus memikirkan itu, ungkap dia. Anies itu nggak perlu ditakuti. Dia akan sosok yang punya pemikiran untuk bangsa. Ngapain ditakuti? Dan ini harapan bagi bangsa kita. Jakarta sudah menjadi satu bukti yang luar biasa perubahannya, kata dia.
Klaim kekuatan pendukung Anies Baswedan bisa buat istana ketakutan hingga bikin kumpul relawan tandingan. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai silaturahmi nasional Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Sabtu 29 September 2022 merupakan bukti ketakutan istana terhadap potensi Anies Baswedan. Menurutnya hal itu didasari pertumbuhan relawan Anies yang makin masif, berpeluang untuk menjadi senjata kekuatan Anies Baswedan di ajang Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi pernyataan Rocky, Ketua Relawan Bela Anies Sismono Laude sepakat dengan makin maraknya pendukung Anies di seluruh penjuru Indonesia. Soal Anies belusukan seperti yang dikatakan Rocky Gerung, ini memang murni dari masyarakat. Antusiasme juga luar biasa dari masyarakat. Dan memang itu murni hati nurani tergerakkan. Karena Anies betul-betul diyakini bisa menjadi sosok pengganti Jokowi, kata Laude Selasa 29 September 2023. Dia menambahkan seluruhnya relawan Jokowi tidak pernah takut atau perlu takut dengan potensi Anies bila memang jagoannya memiliki unggulan untuk dibanggakan. Terlebih, alih-alih menggelar kegiatan relawan akbar, Laude berpendapat akan lebih bijak bila aktivitas relawan disalurkan untuk membantu korban bencana, khususnya gempa di Cianjur yang terjadi baru-baru ini. Sebaiknya uang-uang itu diberikan ke Cianjur untuk bencana-bencana lain, ujarnya. Dia juga menyoroti soal isu sampah setelah cara yang berserakan hingga mencapai 31 ton yang menjadi perbincangan masyarakat. Soal sampah ini juga mendapat kecaman publik. Harusnya ke depan teman-teman relawan harus memikirkan itu, ungkap dia. Anies itu nggak perlu ditakuti. Dia akan sosok yang punya pemikiran untuk bangsa, ngapain ditakuti? Dan ini harapan bagi bangsa kita. Jakarta sudah menjadi satu bukti yang luar biasa perubahannya, kata dia. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung menilai silaturahmi nasional Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Sabtu 29 September 2022 merupakan bukti ketakutan istana terhadap potensi Anies Baswedan. Menurutnya hal itu didasari pertumbuhan relawan Anies yang makin masif,